Anda kembali di Market Review dan kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ahmad Reddy, pengamat energi dari Universitas Tarumanegara. Mas Ahmad, bicara mengenai proyeksi pemerataan energi baru terbarukan di Indonesia. Jika bicara mengenai biodiesel, mungkin ini agak lebih mudah lah ya secara Ya, infrastruktur. Mungkin dapat menggunakan jaringan saluran BBM yang kemudian sudah ada, nanti tinggal diinstal saja lah. Tapi jika bicara mengenai energi panas bumi misalnya gitu, memerlukan infrastruktur yang lebih mumpuni agar sebarannya lebih merata di Indonesia. Terlepas dari permasalahan tadi yang Anda sempat sampaikan, karena sumber-sumber dari panas bumi sendiri banyak terletak di lokasi konservasi. Seperti apa menurut Anda proyeksi dari pemerataan dari energi baru terbarukan di Indonesia? ya, saya kira komitmen itu secara kebijakan harus pertama dimunculkan dulu di RUPTL, Mas. Jadi kan pemerintah itu tiap tahun menyusun RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Nah, dokumen inilah yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah terkait mengenai proyeksi tiap tahun kebijakan energi. Nah, RUPTL ini saya kira harus didorong bahwa arahnya itu sudah pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan masih tadi energi fosil menjadi dominan, tetap dominan. Nah, saya kira kebijakan terkait mengenai dimulai dari RUPTL. RUPTL Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik ini harus kemudian menempatkan pemanfaatan energi baru terbarukan itu sebagai skala prioritas dengan merit order, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi Mas sampaikan kaitan dengan keekonomian. Jadi hari ini kan memang pertimbangan adalah total cost and benefit. Nah, ini jadi soal. Padahal kalau kita lihat misalnya biaya eksternalitas dari penggunaan energi baru terbarukan itu lebih rendah dibandingkan biaya eksternalitas ketika menggunakan energi fosil. Energi fosil itu kan tidak hanya kemudian dia itu asal keruk, angkut dan jual, tapi eksternalitasnya dampak kepada misalnya lingkungan, kemudian terhadap perubahan iklim, gas rumah kaca. Nah, ini sampai saat ini kan nggak dihitung. Sebenarnya mahal juga penggunaan energi fosil, tapi sekarang itu kan hanya yang dihitung itu hanya komoditasnya saja. Tambang, batu bara, minyak itu saja. Padahal di situ ada kemudian perusakan lingkungan, pencemaran, kemudian pemanasan global dan lain-lain yang juga sebenarnya dihitung secara ekonomi itu mahal. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kan pemerintah lagi giat-giat terkait mengenai IKN, menetapkan ibu kota negara. Nah, saya kira ini jadi proyek percontohan agar bisa 100% di IKN itu menggunakan energi terbarukan. Jadi desain mengenai bagaimana energi terbarukan itu digunakan itu ada di Samarinda sana. Jadi satu kota itu, ibu kota negara itu kemudian pembangunan berkelanjutan digunakan. Smart City, kemudian green energy, kemudian juga infrastruktur dan lain-lain. Jadi saya kira itu yang dalam waktu dekat itu bisa dilaksanakan agar ya tadi komitmen kita terhadap energi terbarukan itu bisa dilakukan. Nah, energi baru terbarukan ini kan tadi banyak juga selain kemudian panas bumi dan misalnya biodiesel tadi itu dari nabati atau hewani. Kan kita juga kaya akan misalnya energi dari matahari ya, sumber energi surya, kemudian energi angin, energi air. Itu kan sumber-sumber energi yang kita ini negara yang kemudian panasnya itu sangat panjang tahun panas itu bisa diserap. Bayangkan negara-negara yang 4 musim saja itu memanfaatkan energi surya itu bisa maksimal. Nah, kita negara yang kemudian matahari itu diberikan oleh Tuhan itu sepanjang tahun, tapi kemudian tidak bisa memanfaatkan energi bersumber dari matahari itu tidak maksimal. Nah, itu fungsinya tadi di RUPTL, Mas, menurut saya. Baik, formulasinya dimulai dari situ sehingga keberlanjutan dari kebijakan bisa berdasar dari itu ya, Mas Ahmad. Baik, program mobil listrik ini digadang-gadang menjadi sebuah trigger lah untuk penggunaan energi baru terbarukan agar lebih masif lah gitu. Tapi kemudian jika bicara mengenai pembangkit listrik di Indonesia banyak yang menggunakan batu bara, ini masih menjadi concern lah. Seperti apa Anda melihat ini, Mas Ahmad? Ya, saya kira memang kebijakan energi listrik salah satu kebijakan yang baik ya. Pertama adalah kaitan dengan bahwa kita mengurangi ketergantungan terhadap BBM lah. Karena sumber energi dari mobil listrik ini kan saya kira tadi tidak harus kemudian mengutamakan dari energi fosil ya. Saya kira tadi melalui misalnya pembangkit-pembangkit tenaga surya, kemudian dari air, dari matahari dan lain-lain, itu pertama. Kemudian kedua, kebijakan mobil listrik ini di sisi lain juga memberikan peningkatan nilai tambah terhadap nikel.
Karena nikel itu kan digunakan oleh negara ini kelak itu untuk kemudian menjadi baterai lithium yang digunakan sebagai sumber energinya, sumber energi dari mobil listrik ini. Artinya sekarang ini kan nikel itu masih komoditas jual beli tanah air. Jadi nikel apa adanya masih biji itu diekspor ke luar negeri tanpa melakukan nilai tambahan. Nah, sekarang kan pemerintah melarang ekspor nikel karena nikel itu tadi itu diperuntukkan untuk bahan bakar untuk sebagai baterai ya mobil listrik. Nah, saya kira ini bagian dari hal yang positif. Di satu sisi kemudian kita menggunakan energi terbarukan dari mana? Dari kemudian baterai yang kemudian ternyata baterai itu ya dari nikel gitu kan bahan bakunya yang kemudian ya degradasi atau pengerasan terhadap nikel ini bisa dikurangi karena kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian yang kedua ya dalam konteks mobil listrik ini kan dampaknya adalah tadi emisi yang dikeluarkan itu kan ramah lingkungan. Nah, ini juga dalam konteks manfaat penggunaan energi terbarukan juga bagus bagi masyarakat. Karena tadi itu emisi yang dikeluarkan sekarang ini oleh mobil-mobil berbahan bakar fosil itu kan merusak lingkungan, kemudian mencemari dan lain-lain. Dengan bergerak ke mobil listrik ya tadi lingkungan pun akhirnya juga diperbaiki. Begitu, Mas Riko. Ya. Mengenai demand Indonesia akan energi fosil ini tentu saja berkaitan erat dengan ketergantungan Indonesia sendiri dengan energi-energi yang bersumber dari fosil. Jika Anda melihat ini, berapa lama lagi lah Indonesia akan mengalami ketergantungan terhadap energi fosil? Ya, kalau kita lihat hari ini ya kita masih bergantung dan menurut prediksi kita itu kalau kemudian dengan pola konsumsi seperti hari ini maka 2055 itu batu bara kita habis kemudian 100% kita akan impor BBM kita itu diprediksi tahun 2025 menurut data dari KSDM. Nah, saya kira kalau kita konsisten dengan tadi kebijakan bauran energi sampai dengan 23%, saya kira kita akan mengurangi ketergantungan pada impor khususnya tadi itu BBM ya, karena hari ini kan BBM itu ya kita ya 60% BBM kita kan impor dari luar negeri. Nah, saya kira ini menjadi hal yang cukup penting. Nah, yang paling penting Mas, ini saya bilang komitmen politik yang kuat dari presiden, dari pemerintah. Kenapa? Karena terkait mengenai energi ini banyak juga mafianya. Karena banyak orang-orang yang kemudian tidak ingin kita berdaulat energi. Kita ingin terus tergantung pada impor BBM misalnya, atau ekspor batu bara secara besar-besaran. Atau kemudian batu bara pembangkit itu harus tetap menggunakan batu bara. Karena ini terkait mengenai ya, tadi oknum-oknum ya, mafia-mafia yang ingin tetap menikmati batu bara yang kemudian dibeli oleh PLN sebagai sumber energi, kemudian impor dari BBM dari luar negeri. Ini kan berkaitan dengan kartel, dengan mafia. Nah, ini yang saya kira menjadi komitmen politik. Mengapa misalnya kita itu tidak bisa membangun kilang minyak sampai hari ini, kilang baru itu tidak terbangun, storage itu tidak terbangun, karena memang ya secara politik ini banyak kemudian yang mendekati kekuasaan untuk kemudian proyek-proyek ini tidak dilaksanakan. Karena kalau kita bisa misalnya bangun storage ya minyak mentah kita bisa simpan di negara kita ketika harga minyak dunia misalnya itu turun, kemudian kita beli banyak minyak dunia, kita taruh di storage kita, itu impor kita akan kurang, kemudian kita berdaulat. Nah, ini banyak mafia dan presiden kan sudah komitmen berkali-kali katakan saya sudah tahu siapa saja mafia di bidang energi ya, jangan kemudian terus bergerak kaitan dengan impor LPG. Nah, ini saya kira yang juga penting Mas. Jadi tidak hanya kebijakan terkait mengenai bagaimana 2025 23%, tapi komitmen politik dari presiden untuk tadi itu menyingkirkan mafia-mafia di bidang energi. Baik. Ini menjadi penting juga. Gitu, Mas Vicky. Ya, energi baru terbarukan di Indonesia dan kedaulatan energi ini menjadi hal yang menarik. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Ahmad, dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.